Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau nge-share kalian tentang gimana sih nyari kerja di Jepang. Jadi itu pengalaman aku ya guys, pengalaman aku selama aku di Jepang, terus nyari-nyari kerja sendiri. Jadi yang pertama yang kalian harus persiapkan adalah Rirekisho atau daftar riwayat hidup. Jadi riwayat pendidikan kalian, pernah kerja di mana, kayak gitu, nama kalian, semuanya tercantum di situ kan. Itu kalian pertama harus buat itu. Terus kalian datang ke yang namanya Hello World. Jadi ada di setiap kota, kalian bisa datang ke Hello World. Kayak gitu kalian nyari-nyari lowongan kerja yang ada yang sesuai dengan kalian, dengan gaji yang kalian inginkan dan perusahaan yang kalian inginkan. Dan otomatis kalian harus bisa bahasa Jepang, walaupun bahasa Jepang kalian 60 atau 70% nggak masalah. Jadi nanti setelah kita datang ke Hello World, nanti kalian akan dibantu sama orangnya sana untuk nyarikan. Jadi di daerah mana misalnya kalian ingin kerja, nanti dicarikan sama orangnya sana. Jadi kalau kalian nggak bisa ngoperasiin komputernya, biasanya kan nyari sendiri di komputer kayak gitu, itu kalau kalian nggak bisa, kalian bisa dicariin. Nah kalau udah ada yang sesuai dengan kita inginkan, nanti orang Hello World-nya bakalan ngasih tahu kita, jadi ini ada perusahaan ini yang lagi butuh. Terus kita lihat gajinya oke enggak, kamu bilang kalau kamu tertarik dengan ini, kalian bilang sama orang itu, nanti akan diteleponkan ke perusahaan tersebut. Terus abis diteleponkan, nanti kalian akan wawancara, akan janji wawancara sama perusahaan yang ingin kalian lamar. Terus waktu ditentukan udah tahu, terus kita datang. Tapi jangan lupa bawa Rirekisonya atau daftar riwayat hidupnya sebelum kalian wawancara. Terus habis itu kalian datang wawancara, terus nyerahin Rirekiso. Itu tanpa tes ya. Itu kalau untuk perusahaan yang nggak terlalu gede. Kalau perusahaan gede itu pakai tes, jadi tesnya tes tulis mungkin ya. Aku belum pernah. Kalau perusahaan gede, aku perusahaan kecil. Kalau perusahaan gede beda lagi nanti ya. Terus habis itu wawancara, terus pasti dia akan ngomong, pasti orang perusahaannya akan ngomong nanti sekitaran tanggal segini sampai segini akan aku telepon kayak gitu. Terus pas waktunya kalau kalian ditelepon, berarti alamat kalian bisa diterima. Tapi kalau nggak ada telepon ya jangan sedih, karena mungkin bukan rezeki kalian. Itu pas pengalaman aku dulu jadi kaishain, jadi pegawai tetapnya, tapi perusahaannya kecil dan gajinya pun kecil. Akhirnya aku berhenti. Untuk pengalaman kerjaku yang terakhir ini, jadi sekarang itu aku kerja juga di Kuruma Kanke, jadi yang berhubungan sama mobil. Jadi aku bekerja bikin headlight, jadi lampu depan alias matanya si mobil tersebut. Jadi mobil kalau tanpa yang namanya headlight itu nggak akan terlihat kakoi, nggak akan. Jadi dari bodi mobil itu yang paling menonjol kan yang pertama adalah mata kan, jadi aku bikin itu. Dan pas pengalaman aku mengelamar kerja di situ juga, aku kerjanya sih itu ya outsourcing juga. Untuk wawancara pas di perusahaan outsourcingnya gampang banget, cuman pas lagi di kaisanya atau perusahaannya itu susah banget. Jadi kamu bisa masuk, terus ada namanya training kan, training selama seminggu, itu pengenalan. Jadi kerjaan nanti kayak gini. Itu belum masuk pabriknya, jadi masih kayak di ruangan kelas kayak gitu. Dan semuanya adalah kanji guys. Bayangin aja, aku yang nggak pernah ambil
Shikeng, nggak pernah ambil Shikeng bahasa aku pas-pasan. Terus aku lihat kanji, nani kore. Jadi aku kayak tercengang gitu. Tapi alhamdulillah, meskipun aku nggak bisa baca kanji, mereka tuh dengan baik hati ngenarangin kayak gini. Oh, naruhodo. Jadi aku ngerti. Dan meskipun aku selama seminggu itu stres banget ya, stres karena kanjinya banyak banget, banyak banget yang nggak aku ngerti. Tapi alhamdulillah setelah aku masuk di perusahaannya, masuk kerjanya, semuanya berjalan lancar. Tapi tetap ada dukanya guys, meskipun bisa lolos gitu, karena aku orang Indonesia sendiri di perusahaan itu, jadi itu kayak jadi beban gitu. Jadi nggak ada sama sekali teman ngobrol pakai bahasa Indonesia, semua pakai bahasa Jepang. Dan kalaupun ada kotoba yang nggak ngerti, ada tanggo yang nggak ngerti, ya kita nani kayak gitu. Emang ya, tapi harus tetap dijalani dengan semangat. Dan bahagianya di perusahaan ini gajiku semakin tinggi. Jadi aku sharing, bukan pamer nih, bukan pamer masa gaji, sharing kalau udah kayak gini, kalau udah, maksudnya udah bukan Gensusi lagi, berapa gajinya mbak. Jadi kalau gajiku sih per jamnya 1418. Itu untuk bulan keempat. Untuk bulan pertama yaitu 1200 berapa gitu, terus ya bulan kedua 1250 berapa, terus bulan ketiga 1300 berapa gitu, terus bulan keempat 1418. Itu nanti per bulan naik 2 yen di situ. Jadi kalian bisa ngitung sendiri kalau per jamnya 1400 yen, 1418 yen. Kasarnya udah lumayan kan, belum lagi lemburnya banyak banget kak. Sehari 2 jam setengah, lumayan. Makanya sekarang untuk bikin video di YouTube tuh rasanya capek banget. Terus kira-kira sampai berapa kalau dirupiahin? Lumayan. Kalau lemburku 2 jam terus, aku bisa sampai 31 mang segitu. 31 mang itu sekitar 40 juta. Jadi goyang. Jadi bisa sampai 40 juta, 41 juta rupiah per bulan. Lumayan kan? Di perusahaanku yang pas aku lagi saing dulu, yang aku lagi pegawai tetap, itu per bulan cuman aku bisa dapat sekitar 20 juta. Sekarang bisa sampai 40 juta, kan berarti 2 kali lipatnya. Dan aku bersyukur alhamdulillah. Makanya nah, kalau ada misal tawaran pekerjaan yang lebih baik, kalian harus berani ambil resikonya, meninggalkan kenyamanan dan ambil yang lebih baik. Siapa tahu nanti bakal merubah taraf kehidupan kalian. Demikian pengalaman aku bekerja di Jepang. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, biasanya pertanyaan apa aja yang pas lagi interview itu, pertanyaan apa aja yang diajukan, kalian akan aku kasih tahu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngelihat video aku. Terima kasih yang udah subscribe, yang sampai udah 1000 subscribe. Yeay, berkat kalian semua, imakara, walaupun bakalan capek, tapi tetap semangat. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like. I love you all. Bye bye, see you in the next video.